العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين المبعوث برحمة للعالمين صلاة تفرج بعد ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم وجل كل حرف كتب ويكتفى بجلابه والدهر الدليل رضي الله عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وأهل قلبي بحفيظ نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Pertama-tama yang paling utama, mari kita bersama-sama selalu mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kudrat dan iradatnya jualah kita. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, Allah mengingatkan mengangkat kaki kita untuk berhadir di tempat yang mulia ini, itu majlis ilmu ibadah. Mari kita bersama-sama memperbaharui niat kita beribadah menuntut ilmu ini serta hendak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hendak dalam hati pula hendak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat ilmu awal amalkan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah taala hendak kita disuruh menjunjung tinggi perintah Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berniat pula untuk menyenangkan malaikat. Yang keempat, hendak mendapatkan ampunan Allah taala, kasih sayang Allah taala, dan bersyukur nikmat akal dan nikmat sehat dan nikmat lapang waktu. Yang keenam, kita berniat ilmu ini hendak mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan para aulia, perkataan para ulama, dan juga kita hendak menyenangkan hati orang tua yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Hendak pulang kita di sini menuntut ilmu, hendak menghidupkan syariat dan sunatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-10, hendak menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Yang ke-11, berniat hendak berkumpul dengan para ulama dan orang yang saleh. Yang ke-12, hendak amar ma'ruf nahi munkar terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengasah-asahkan nur kita dalam hati kita. Mudah-mudahan kita seluruhnya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita jurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Aida yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Menyambung akar pengajian kita malam Senin yang telah lewat, masih kita membicarakan tentang sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ke-14 kaumu qadirah. Artinya keadaan Allah taala yang kuasa. Biasa Habib Utsman Al-Barbatawi mengatakan qauluhu qadiran atau qadirun artinya yang berkuasa, maka mustahil karena masuk akal sedikit lemah, mungkin lemah kuasa luar biasa, mustahil lemah. Nah, yang lemah itu gerak diam ini hanya kuasa dari Allah, sumbernya terbitnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun hakikatnya apa? Kita ini lemah luar biasa. Alam semesta ini, porosnya bumi, apalagi alam semesta yang berbambang mengelilingi matahari, tapi itu sekarang gerak diamnya Allah taala yang kuasa menggerakkannya. Dan kita termasuk alam semesta. Kita semesta dari kita ini. Kalau bergerak, kalau berdiam ini semata-mata hakikatnya Allah taala. Nah,
Kita yang lemah, artinya kami itu lemah. Kalau bapak-bapak, jadi qadiran ini lah asalnya dari kudrat itu artinya kuasa, setelah itu sifat daripada sifat yang berdiri kepada zat yang bentuknya Allah Ta'ala. Sedangkan qadirnya apa? Orang yang bersifat kuasa. Qadiran atau qadiran amun kudrat sifatnya aja sifat yang berdiri kepada zat yang kepada Allah Ta'ala. Jadi sama-sama aja lazim-lazimannya kudrat berdiri kepada zatnya Allah Ta'ala. Qadirun orang yang bersifat kudrat, orangnya yang bersifat kudrat, yang kuasa, orang yang bersifat kuasa. Makanya sama aja dalilnya, dalil akli dan naklinya, bahwasanya Allah Ta'ala itu innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa, amat ulang. Maha kuasa, luar biasa sih. Kuasa banget. Kita lawannya itu lemah. Makanya yang Syekh Habib Usman Batawi harus ada adab kita. Adab kita yang pertama bahwasanya maka patut bagi mukmin yang wujud beriman yang mutakid dalam hatinya bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya. Satu dan karena kita tahu yakin diri kita di rumah ada apa-apa dan bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa ke diri lagi. Bahkan kita maaflah mana gitu lah kalau bapak lalu jadi apa itu jadi roh ada sini lalu bayi membawa apa-apa bukan siapa-siapa nggak bawa apa-apa habis bajuan adalah biarnya beranak masih baju langsung ada aja itu jawab rumahnya kita menarik mau tarik itu mau baju dia dapat aja kalinya jawab rumahnya kalau jawab tanah nih apa kebajul kalau mungkin kan bisa apa kita kalau baju apa aja biar harusnya ini misalnya pemain bola adalah pas keluar karena jadi dasar pemain bola pas keluarnya owe ya gitu kan ciri asli jadi orang itu ya pemain bola tetap owe gitu tapi apa ingatan itu bermasalah karena obat apa lemah. Nah kalau kita diberi kuasa Allah Ta'ala menguasakan kita atas zat Allah yang berkuasa bisa kita nah kita takutan tak apa ada merasa kita bisa kuasa bahaya kita disuruh kita takutan bahwasanya kita diisi kuasa bisa kita sembahyang bisa lebih ibadat jangan sampai kita merasa kita yang penuh kuasanya sembahyang Allah Ta'ala ternyata yang menguasakannya dan ini betul-betul hina nyata Allah Ta'ala yang kuat karena kuasa Allah Ta'ala dan irodat Allah menghendaki kita di sini pun kau ikut saya nyata Allah kuasa jadi kudrat dan kuasa dan kehendak sidin irodat sidin itu ujar para wali Allah mengatakan la yuridu bika illa khairan kata kaum kadang menghendaki Allah Ta'ala itu dengan engkau berbuat kebaikan sebenarnya kebaikan kita pas pulang kita kuasa Allah Ta'ala malah takut daratun illa bi'idznillah ada kawan bergerak satu zarrah atau sebiji sawi pun kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kalau kita kamu kasih itu berkat sidin juga dengan Allah Allah Ta'ala atas kuasa sidin
pulang ke pengajian lalu menyepelekan orang lain. Jangan. Kita kan bisa apa-apa, kata tahu apa-apa. Lalu kita dikuasakan untuk kawan dan hadir di majelis ini, luar biasa. Coba jangan diakui. Ini ampun kurang, ini kisah kurang, ini kuasa kurang. Itu yang jujur namanya tuh Abdul Mu'in. Amun Abdul Ni'mat, hamba nikmat kita dikawal sembahyang. Itu lalu kita ikuti sembahyang pun, udah alhamdulillah ya dikuasai kalau sembahyang hari ini. Lalu sembahyang itu kita ikuti, salah tuh. Jadi kita jangan sampai kita jangan sampai ada terasa kita yang sembahyang nyata, sisinya nyata banget, digawi Allah itu dalam hatinya bilang jadi ucapkan ini Allah Ta'ala sudah tahu ini mana ya Allah Akbar alhamdulillah ya Allah dia menggerakkan Allah dalam hati itu nyata banget sih yang maulah apa kita Abdul Mu'in menyembah orang yang kembali nikmat bukan hamba nikmat. Sembahyang itu nikmat. Jangan sampai kita menampakkan itu. Apa aja itu biar makan, tahu makan yang nyaman-nyaman. Makan durian itu durian makan awal makan durian, alhamdulillah. Ya, bukan orang tasawuf orang biasa sama-sama makan dia. Cuman hati mainnya alhamdulillah Allah masakan makan durian awal rasa manis. Coba kalau kamu masak kita rasa pahit suratan sufi kaya itu pahit suratan di mana? Paham kan suratan biar duit terang. Cuman duit sekarang tiba-tiba kontainer bisa duit naik dilongin durian ada dua duitnya. Nah itu miskin namanya. Orang yang punya sugi itu apa? Nah, ada yang memantang hingga tidak makan. Allah Ta'ala memaksakan kita kau makan. Mana makan durian? Namanya mengayal asongan. Alhamdulillah awal makan ini awal makan masa duriannya manis dan pulang pertama itu alhamdulillah awal rasakan manis. Yang kedua alhamdulillah pemantang ada dah. Yang ketiga alhamdulillah duitnya ada. Yang keempat barangnya ada. Nah, bisa banyak duit barang ada dah. Apa? Bila duitnya ada. Itu adalah mati itu alhamdulillah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Maka sama-sama makan tiga makan dia, ini makan dia sama dia. Cuma hati beda pandangannya. Maka Allah memandang di hati. Di hakikat di situ syariatnya sama makan juga cuman hakikatnya beda hati main. Innallaha la yanzuru fi ajsamikum walakin yanzuru innallaha la yanzuru fi a'malikum wa ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum. Ada memandang jasad kita, badan kita, memandang hati. Ingat ada aku, pinando kan aku Allah Ta'ala menguasakan kita kau merasakan manis. Alhamdulillah minum malam kopi nanti hadapan kopi yang manis lah. Ya kita jelas masing-masing sudah ada kita ini nurnya dan ilmu sudah ada. Tinggi. Jadi guru dinah kopi ini adalah satu tukang ulang nih, tukang ulang apa? Oh ini yang mengulang maksud saya. Tukang ulang ini sudah melakukan kopi lawan bulannya sedikit. Ini ada yang bagus, ada yang ada, ada yang bagus, ada yang ada. Gulanya nih, sama kopi. Amun orang nih, di muda, gulanya lah, muda, diminumnya manis. Ini ada juga kopi juga, cuma ada juga dari gulanya itu lah. Rasanya pahit bang. Nah itu juga kita ada amun muda, terus ilmu itu lah. Kita asah terus ilmu itu rasanya mana enak.
manis terasa enak, beribadah terasa nyaman, kenapa? Belajar hakikat. Kalau pindah dulu Allah Ta'ala, ini kalau sembahyang ini karena Allah Ta'ala yang memasakkan yang seorang ya bisa juga ini yang dulu misalnya tak akui seorang buat beribadah itu hanya banyak yang misalnya dulu dari preman dulu, tapi alhamdulillah seorang hijrah lalu hijrah awal sembahyang pulang puasa Senin Kamis itu kalau pulang puasa Nabi Daud misalnya nih Nabi Daud itu apa sebenarnya hari ini puasa besoknya ada semuanya sekolah puasa pulang lalu takui alhamdulillah seorang ini awal ini lah sekampungan ya seorang ini dosanya dari jannah tak akui itu ini yang Siti Aisyah lebih baik jadi preman bahari sih daripada ini yang beribadah cuma ada tak akui diri. Kenapa? Waktu jadi preman inya misalnya ini berzina, ini minum minuman, itunya sesat dengan makhluk Allah Ta'ala ya. Dosanya nih mengganggu orang, memukul orang, tapi bapak kemana? Palpangga sendiri saya lain booking nih tawaran dari mana nah itu sampai ya cuman pas dia hijrah lalu pulangnya sembahyang lalunya menyambut sepanjangan sampai ini maaf kalau misalnya nih yang sudah sampai di lantai lalu buat orang nyambut ada sunnahnya misalnya kalau maaf lah ini sampai lantai harus pulang menguasa orangnya hafal Quran orangnya jadi misalnya gitu lah cuma hati itu bunda yang hafal Quran bunda yang puasa lalu di situ padahal surga itu tuh kita layaknya kok. Kasar aja lah, bisa kasar aja lah. Kalau kita nih kurang ahli ibadah dimasuk sini terus ke neraka, sama si dini boleh aja. Ada zalim, ada zalim. Kenapa? Kalau gerak dalam diam di tadi seperangkaan ampun Allah. Lah hakikatnya lah, gemah dalam apa-apa, dampaknya nanti pun. Jadi kepalanya membanggal anak sebelah ini bergeraknya lah bergerak atau anak pun sih atau yang belum potong aku turunnya bandar nyata kita lemah apa lalu kita nih sembahyang Allah Akbar kenapa ini hadza ihsan Allah ini kebaikan Allah Ta'ala nampak mana kebaikan di sini sudah tentu hati itu naik. Lalu kenapa kita masuk surga itu Pak? Semata-mata 100% rahmat Allah Ta'ala 100% kasih sayang Allah Ta'ala memasukkan kita ke surga itu bukan amal kita itu hakikatlah bahwa dulunya bersembahyang dia amal Allah Ta'ala juga dia mengatakan Allah Ta'ala langsung surga seorang dia nah kan neraka yang antok syariat tetap jalan kenapa? Karena ada sifat kalam sebelumnya ya Allah Ta'ala aqimus sholat didirikan sembahyang kenapa? Dari Rasulullah lah ini Rasulullah hujat gitu makanya syahadat dua syahadat apa syahadat Allah Ta'ala syahadat Rasulullah kita wajib meyakini apa dia mengimani apa yang berkata Rasulullah nah kalam daripada kalam Allah Ta'ala dia sembahyang lalu sembahyang hakikatnya itu nilai nilai seorang sembahyang makanya orang tasawuf takutan tak akui diri takutan luar biasa jangan takut biar Allah Ta'ala bisa jadi kuasa Allah Ta'ala orang tua adil takutan panarnya tak akui alim aja dulu hina bungol misalnya lah anak-anak masih kelas berapa kan tahu nih masih halus pas sekarang saya Tuhan alim lah
namanya hamba itu tetap hamba, tetap hina, tetap hina di mata Allah kan. Kalau di mata makhluknya sama orang alim, tapi dalam hati tetap menjadi hina. Orang pakarnya tak akui, misalnya dia sufi kayak raya. Orang pakar dia orang sufi itu nak akui ini sufi ini pun Allah. Allah ya Ghani, ya Hamid, ya Muji, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud. Itu sijil yang sufi. Ya Allah, ya Qadir, ya Qadir. Yang benar yang kudrat, ya Qadir. Pasti dia maha kuasa. Jangan sampai takui. Adalah yang mana nih? Ya tadi kan ahli ibadah itulah apa Qurannya cuma takui diri bisa tuh. Jadi kita sembahyang apa ini hanya semata-mata hendak perintah Allah aja. Hendak dihilau perintah menjunjung perintah Allah masalah Allah itu ada berkaitan dengan doa Allah itu. Kita berdoa tuh hendak apa? Menjunjung tinggi perintah Allah, suruh Allah Taala dan suruh Rasulullah. Kalau berdoa, minta sufi, minta alim, minta anak bakti kalau minta bakti Allah Taala itu disuruh. Masalah kabulnya kan kesalahan Allah Taala sih kuasa. Kita mau berdoa itu di dasar Allah Taala menguasai kita mau berdoa sudah luar biasa deh. Dan kalau amalkan kita jangan sampai tak akui diri kan, jangan sampai tak akui. Tahulah enggak dia didorong suki kenapa? Karena doa enggak, mungkin mendoakan hari-hari atau tahulah jadi menandakan aja suki beli. Undang modalnya, masanya suasana, udah mau modalnya. Tapi untuk begitu cuma yang aman hati keucap undang kos sini kau merasa seorang yang kuasa memodali, merasa seorang yang misi sufi. Itu adalah zaman Bani Israil nih. Sidin ada orang Bani Israil itu sembahyang ibadat dalam batu 500 tahun. Mas tahun kan karena gampangan kita mau berapa mau 38 aja. Ayat Zaidi itu juga sebab habis ini nah 500 tahun beragama ibadat ya siang puasa malam ibadat semalam suntuk lalu nyari mas tahun meninggal minta ya Allah turun anak masuk surga dengan amal turun mau menjadi itu ya Allah turun ke surga dengan amal turun ada nyawa dan terus kamu nyawa lagi sini ketimbang pak sebelah matanya nikmat sebelah mata itu lah ketimbang dengan nikmat Allah dengan Amerika 5 tahun lawan nikmat mata sebelah itu mana ditimbang masih terberat nikmat mata sebelah ini daripada amal yang 500 tahun itu. Nah ya Allah kamu ini negara nikmatku apa rahmatku daripada Amerika nyawa sekolah ini jangan Pak pun rela aja 5 tahun pernah ibadah untuk dari tidak ada apa-apa karena Allah harap rahmat biar juga yang dikujur malah kita rahmat Allah Taala ya jangan sampai itu ucap berkat apalagi misalnya biar nih baca waqiah doa surat waqiah karena anak sugi itu bang hati-hati baca waqiah Bismillahirrahmanirrahim idza qatil waqi'ah idza qatilha ka sufi maksudnya idza qatilha berajah sufi ujung-ujung kita terus hati gitu lalu akan luar kalau melihat kita pada hatinya idza qatil sufi dia sufi itu bayang Tuhan Allah Akbar nak sufi Tuhan akan rakaat ya Allah duit ya Allah langsung ya Allah bagus saja Pak diminta itu disuruh cuma jangan sampai mata-mata apa harus kabul sama lain
Allah kenapa bodoh ya? Yang penting kita berdoa itu subhanahu wa ta'ala. Kenapa selain Tuhan? Rasulullah menyuruh sembahyang Tuhan. Dan fadilahnya suki jangan sampai jadi tujuan. Namun tujuan dari ikhlas namanya hanya ikhlasul abid. Jadi ikhlas biasa, dengan ikhlas paling ringan, paling rendah, ikhlas hamba minta upah. Nah itu kayak kanakan kita menakai puasa kena kamu awal puasa 30 hari kembali kena 300.000 kena hari raya semuanya kena hari raya pulang atau kepakan atau sepeda bingung orang mau saya kiat benar dapat cara dapat upah 300.000 dikitnya aja misalnya 5 juta tidak akan dikit cara lain cara lain bang dia berapa ini misalnya main utang lah. Nah itu namanya ikhlas hamba. Ada juga ikhlasul muhibbin, ikhlas yang cinta karena cinta. Kenapa itu menjadi ibadah? Karena aku mengumpati kasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengumpati pada aku ini hendak kenapa jadi sembahyang? Kenapa aku mengumpati kecintaanku itu bang. Karena aku ingin anak melihat Rasulullah kembalinya cinta kok. Bagus banget maripin cari gitu biar gila. Apapun yang ada kadang memandang apa ini anak mempati yang kekasihnya. Kayak Rasulullah buat sebenarnya masuk WC bagi segini keluar ke kanan. Nah kepada Allah ada anak kamu aku mempati kekasihku itu dia itu sudah ikhlasul muhibbin dan luar biasa. Ada lagi yang ikhlasul arifin itu itu kepala dalam itu dia kenapa ikhlasul arifin itu kali lagi akunya hilang akunya tidak masuk WC ini lain seorang lain sembahyang Allah Akbar ini lain seorang sembahyang ini gauli Allah. Lalu tapi gauli Allah kelihatan nampaknya di Rasulullah. Lalu ini Rasulullah sembahyang. Janganlah mengucapkan untung. Ya. Setelah saya paknya dengan keluar sobat mentor, jadi selalu saya pakai dalam hati dia. Ini lain seorang sembahyang dia kayak Rasulullah. Hilang anaknya, akunya tidak lagi hilang dah. Sebijian Rasulullah Allahu Akbar. Cuman belajar dulu fikihnya belajar, bacaannya bujur. Rasulullah adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rasulullah masih salah ada. Ini anak menimbulkan Rasulullah masih demikian apa? Belajar dulu syariat. Belum ada yang penting hati ya kamu mau namanya kita awak ini syariat tahun hakikat itu kan awak aku sebenarnya kedua karena awak sebalik-balik yang penting ingat ya ini surat Rasulullah. Kenapa bapak sembahyang saja jangan ini jam ingat sembahyang ya sembahyang yang penting hatinya gimana ya itu syariat hakikat apa hakikat itu syariat ada jalan. Rasulullah saking mensyukurinya sampai bangkak jelas ada sakingnya ini sedikit ada hilang sedikitnya yang ada ke Allah itu tinggi bandar lagu buat para nabi itu buat itu gimana sampainya kayak gunung kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sahabat kita ada di Saudi saja. Assalamualaikum ya Rasulullah saja. Hanya Saudi lagi berkumpul. Waalaikumsalam. Kenapa hilang sedihnya? Kali tak esok lagi. Aku lihat mati lawas saja. Yang hayyun itu siapa hayyun? Dia Allah Ta'ala hayyun. Allah Ta'ala hayyun
hidup. Lalu yang mazharnya yang nampaknya sahabatnya Rasulullah di sini adalah yang hidup Rasulullah. Lalu sini hilang akhlak mati lawas orang mati lawas jadi bahari mati lawas lah sini. Mau kita nih kasih hidup terus kasih hidup terbang ini padahal kita mati lawas lah kita nih. Lalu mau kebelan kamu matikan dirimu sudah mati jadi apa hilang. Yang syariat jalanlah yang syariat. Jadi kita rasa takut tenang, takutan ada takui diri sufi, ambil takui ya bahaya tuh. Menfikir yang yang biasanya tak fikir aja banglah bakikat dadanya lalu sahabat diurang. Bikin bid'ah, itu syirik, itu bang. Ini kita ada belajar tasawuf, ada belajar hakikat. Kita ziarah lalu ziarah ke mana? Wali-wali sahabatnya. Lalu syirik, bid'ah syirik, syirik baunya namanya. Nya kadang mengenal hakikat. Nya namanya logikanya aja kuburan sudah naik. Padahal tiap kuburan ada dalamnya, ada orangnya, dan orang itu hidup yang dalam kubur itu. Kan, amung ada hidup apa penakir nakoni? Lah, ada hidup apa penakir nakoni? Baru buka aja. Kalau Nabi buka, apa nakoni yang mati pasti hidup. Ya kalau secara logikanya kan, bapak penakir nakoni? Waduh. Sudah ngorok bukan. Nah yang teman yang mati ya mungkin itu di ngorok bukan ini Allah Rabbi gitu. Nah aku tak buat adalah di malam damai dia alamnya Nabi hidup. Ya Rasulullah mau ke ziarah ke makam Assalamualaikum ya ahli kubur gitulah. Dan mendengar ada kita bangong, ada dia bangong, mendengar. Ya kalau didengarkan, lalu sifat hijab lalu ayat, aku menyebabkan hijab, melihatnya, ibuan mari itu mendengarnya, melihat, melihat aja biar Rasulullah ada pun jalan sahabat tak atau disiksa kubur itu, yang biasanya bapak malah anak sijin, kasihan terus kalinya kesalahannya. Waktu di dunia ada tikis, ada nih orangnya ada pengamih, ada bersih. Bahaya banget diajak kubur luar biasa. Karenanya, dibikin pengamih kan bersih, taharah. Masalah syariat biasa yang biar buang cuman pengamih dan tikis tetap juga. Akbar masalah kau masalah hati aja syariat harus dia berdua syariat. Taharahnya wujud belajar bikinnya kayak apa taharah bikinnya ini lakian ini belajar tuh supaya suci. Nah ketakutan rasa takutan ini takui diri. Lalu pulang dia Habib Usman Betawi. Pertama rasa takut tadi lah. Yang kedua pulang 410 lah. Ada kita Pak. Dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Harapan besar luar biasa. Seandainya nih Allah Ta'ala itu memasukkan seluruh manusia di dunia ini masuk neraka selatan, tapi hanya satu yang masuk surga. Nah satu itu adalah harapan besar kita atau masuk surga. Di dapat satu banding berapa miliar lah. Saking besarnya harapan masuk surganya. Kenapa? Karena kita tahu Allah Ta'ala itu maha penyayang luar biasa. Penyayangan benar luar biasa. Apa kehendak kita? Kabul bina belum kehendak saking rahman rahimnya nih, sidin saking mata penyayangnya. Suhabian
ya Allah ulun anak daerah. Kan itu bilang berdoa ya Allah anak daerah hari ini kalau karena tidak. Seharusnya ada lo, kamu kita alhamdulillah lah amal proposal hari ini jam segini anak daerah. Daerah tolong enak, Allah Taala enak, anak meneruna. Nah, tetangga Nasrullah turun diri dulu ada proposal lambat lah. Iya awas ini takang ini. Cuma kita lihat dulu banyak langsung dibalik. Nah ada anak angkat tangan bagi izin dulu langsung saking cepat sih hebatnya ya Allah saking penyayangannya luar biasa. Jangankan orang beriman, orang yang ada beriman di sini juga jadi jiwa. Bisa lagi, tugi lagi, saking penyayangannya. Nah maka karena sini penyayangan luar biasa, besar harapan dulu selamatnya dari akhirat. Nah gitu. Jadilah adanya sifat roja, lalu khauf itu takutan. Takut adalah seandainya nih masuk surga suracaan. Sikum yang masuk neraka ya seorang. Nah itu kekuatan baru kalau mustinya seorang sikum baru seorang. Nah itu kekuatan benar. Amun roja kan mengharap tadi bang sejumlahan masuk neraka. Ya neraka lah seorang satu dia masuk ke surga ya seorang. Harapannya nih. Jadi ini 50% takutan, 50% mengharap. Harapan kenapa? Inna rahmati sadaqat qulubi. Rahmatku kasih sayangku ini terdahulu sayang daripada marahku. Terdahulu sayang pada marah. Misalnya kita minta doa, ya Allah, ulun minta sufi ya Allah, minta sufi ya Allah, minta sufi ya Allah. Boleh nggak itu? Boleh bang, tidak ada badan. Iya kan? Oh benar, ya Allah minta sehat ya Allah. Kalau bilang sih ya Allah dalam tasawuf apa anak di ujungnya, ya Allah minta suki ya Allah amun baik bagi ulun. Ya Allah minta sehat ya Allah amun baik bagi ulun. Ya Allah Taala, kita anak suki, yang lainnya baik suki. Ada yang Allah ulang suki, ada yang Allah beri murni yang bagi cekis dong lah ya Allah mungkin mengarah sama kita suki di Allah. Nah tapi ujungnya adalah ya Allah berikan suki mun baik bagi ulun, suki yang menjadi kebaikan sehat dari yang sesuai orang pian. Ujungnya gitu ya minta taat ya Allah nak tinggal di rumah nah supaya nyaman karena orang ke rumah apa orang silaturahmi awal apa keluarga malam niatnya itu dulu bagus. Ini kadang ada di rumah dengan situ aja keluar rumah ya Allah ya udah apa ya Allah niatnya dulu rumah aja ya Allah nonton mobil ya Allah sampai kan mobil terbagak nah udah ada ini nah itu kasih ada sekabulan kau karena kalau tadi dah khairnya karena kebaikan baik lalu ada sekambulan apa ya udah ini nak bukan usaha karena sini kambulan ini nak mungkin situ ada tak ujung doa ya Allah ulun makanya jangan video asmi hajat doang amun kebaikan nih sholat wanita qadaitaha wa yassartaha illa qadaitaha wa yassartaha ya Rahim Allahumma la ta'ala fi maqail hadza zaman illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna qadaita wa la hawla wala hajat min hawli dunya wal akhirah laka fiha ridwan illa qadaitaha melainkan apapun yang ulun minta lampian hendak sehat anak sugi, anak alim, anak keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah, anak hidup tentram, anak hidup nyaman, anak hidup bahagia. Jadi Allah hendak seberata itu tujuannya anak minta ridho pian. Itu ya.
Amun dapat ridho Allah sebatan baik kamu. Itu ujung matanya di ridhonya Tuhan. Dikata anak suwi aja, cuman baik kata ada. Itu aja selama bulan kok. Kalau anak berdoa tuh biar itu aja itu dia teruskan. Bisa istiqomah biar. Di macam-macam permintaan ya, selama bulan tuh macam-macam. Jadilah itu dua. Jadi amunnya orang yang percaya dengan Allah Ta'ala sifat qadirun, yang sifat kuasa yang biasa, maka mudah-mudahan awal ikhlasnya beramal ibadah. Ada nak berdoa aja, gimana para kabul jangan gunung-gunung memamai. Ya Allah, biar puasa. Kenapa? Karena segala suasana sih kabulan. Nah, belajar sudah Allah Ta'ala puasa. Sini puasa, saking puasanya sini tuh awak tasarah sini. Karena kalau di lobi malu di lobi dulu di macam-macam apa tuh, ada awak di macam-macam. Karena irodat sini tuh irodat artinya keren kelihatan murid banget aja. Makanya yang kedua balazimat bang untuk qadiran murid kita bapak hendak. Salah 10 saudara, mudah-mudahan awal doakan dulu lah, penampilan sama-sama kita nih belajar hari demi hari awal dengan Tuhan Allah. Kenapa ya Allah burung ini hari-hari ini dia kerja lalu atau kita yang kalau masalah dunia aja terus dunia itu bang, padahal ada yang lebih daripada dunia ini. Dunia ini pemahaman sudah dapat ma'rifat lah, khairan lah. Khairan bagi Allah Ta'ala ridho Allah surga di dunia surga di dunia itu waliman khafa maqam jannatan pertama di dunia artinya apa ma'rifatul ilallah ma'rifat dengan Allah Ta'ala itu surga dah. Biar aja rumahnya 2 meternya rumahnya cuma ma'rifat luar biasa dengan Allah Ta'ala rasa lagi ya senyum ketawa ya tawa jangan tawa nyaman ya, dulu masih menguasai. Ke WC itu kendaraan, rumahnya segitu yang luasnya nih. Pakai sebentar, pakai luasnya. WC-nya kayak rumah pulang kayak di WC di luas sama pulang. Cuma menangis, jadi bikin kok, kebini pulang makinnya bisanya nggak sakit-sakitnya nih. Selamanya bisanya, kenapa itu karena ma'rifat kamu. Sufi manfaat pulang ibu kita jalan lagi. Itu jadi mulia akhir zaman itu perlu kurban dulu sufi masih supaya memperlihatkan nih orang yang soleh itu kadang awal ditukari hubungan orang sufi. Ini sufi aja deh. Sufi dulunya. Ya Allah mengamalkanlah kendaraan kita mau dari hati. Ini kurang masalah hati masalah hati makan sama sepiring juga ada kurang tasawuf di daun ada sama ini piring juga hati main kalau tadi kan misalnya minum sama minum kopi cuma nih alhamdulillah Allah Ta'ala merasakan kopi ini manis alhamdulillah pemantang terdekat alhamdulillah awal luar alhamdulillah barangnya ada hati gitu ini taruh baju di muka rumah kunci poin makannya pulang bakaling begitu pulang cacapannya pulang kemana mana itu kan lewat dengan tahu mau saking hebatnya kenapa nikmatnya Allah Ta'ala ini main takabur tuh main akal lawan ini ya Allah mudah-mudahan kalau mengamalkan nyaman tentang pengamalan lagi kita mau paham lah kira paham jalan mengenai kita kurang bisa menjelaskan keadaan dirinya bang sama-sama belajar juga tinggi sama belajar awal dan amal jadi mulai awal pertama dari akhirnya menggurui kita di kitab bang jangan awalnya di usia ketahui ini saja ya saya sama Palembang ini sedikit kita bikin punya ini ulama tilawasi gitu bang ulama tiru yang kesalahan kalau pemandiannya ini caranya hati kita ini dan kaum apa
Wallahu a'lamu bishawab. Dan ada manfaatnya. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa tantang kita. Allah berikan kita rezeki yang luas, berkah, laki halal dan mudah mendapatkannya, anak alim mendapatkannya, dan mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita anak yang soleh, yang solehah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita lawat ke Baitullah dan bisa ke Madinah, berziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat keberkahan hidup dunia kita di dunia akhirat diri Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.